Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di Fixel, pelatihan Excel. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman bapak-bapak ibu sekalian. Untuk tips dan trik kali ini, saya akan coba berbagi bagaimana cara kita menghitung nilai rata-rata dari sebuah data. Ada dua pendekatan, ya, walaupun sebenarnya banyak cara untuk menghitung nilai rata-rata di Excel, tapi di sini akan saya berbagi mengenai dua pendekatan. Pertama, untuk menghitung nilai rata-rata dari sederetan data. Yang kedua adalah untuk menghitung nilai rata-rata berdasarkan kriteria tertentu dari sederetan data. Di bawah ini ada contoh data penjualan, ya, penjualan buku dengan harga, jumlah, dan total penjualan. Ya, di sini ada kolom rata-rata penjualan. Sel yang berwarna orange ini adalah hasil nanti yang akan kita harapkan. Di bawah ini adalah rata-rata. Rata-rata dari sederetan harga buku, dari sederetan jumlah yang terjual, dan dari sederetan total penjualan. Di kolom rata-rata penjualan ini, ada di dalam tabel rata-rata penjualan ada harga rata-rata berdasarkan kriteria buku warna merah, biru, hijau, ya, jumlah penjualan buku merah, biru, hijau, dan total penjualan biru, merah, hijau. Yang orange ini adalah hasil nanti yang akan kita harapkan dari cara menggunakan rumus untuk menghitung nilai rata-rata. Bagaimana prosesnya? Cara pertama yaitu pendekatan pertama menghitung nilai rata-rata dari sederetan data. Ya, fungsi yang akan kita gunakan dalam Excel adalah fungsi average. Ya, dengan pola rumus yang akan dipakai yaitu sama dengan average dan dalam kurung range data. Ya, range data adalah beberapa sel yang berisikan data, ya, yang akan dihitung nilai rata-ratanya. Ada dua cara untuk menghitung nilai rata-rata dari sederetan data. Cara pertama ada 3 langkah, yaitu langkah pertama letakkan kursor di tempat yang telah ditentukan untuk mendapatkan hasil. Cara kedua, ketik average, lalu blok range data, atau pilih data yang akan dihitung, enter dan OK. Atau kita dengan menggunakan cara kedua, yaitu ada 4 langkah. Yang pertama, letakkan kursor di sel di tempat yang sudah kita tentukan untuk mendapatkan hasil. Langkah kedua, pilih tab home, ya. Pilih icon auto sum, lalu pilih average. Nah, di dalam icon ribbon ada home, ya, tab home, lalu kita pilih icon auto sum, klik di tanda pilihan, lalu ada average. Nanti akan kita pilih average. Cara ketiga, blok data range, pilih yang akan dihitung. Cara keempat, enter lalu OK. Nah, kita praktekkan cara untuk menghitung nilai rata-rata dari sederetan data ini. Ya, dari contoh data tadi, ya, kita akan menghitung sederetan buku dengan harga rata-rata berapa, kuantiti penjualan berapa, dan total penjualan rata-ratanya berapa. Nah, untuk menghitung rata-rata, kita ketik dengan fungsi average. Buka kurung, kita pilih range datanya, ya, semua data harga penjualan, tutup kurung, kita enter. Nah, hasil rata-rata penjualan buku, harga penjualan buku, semua buku dengan rata-rata 4.000. Ini cara pertama. Cara kedua, kita tadi bisa menggunakan tab home dalam icon ribbon, kita memilih auto sum, kita pilih average, nah, langsung terblok, ya, terblok range datanya yang akan kita hitung. Kita tinggal enter. Nah, untuk total terserah bapak-bapak ibu sekalian apakah kita menggunakan cara pertama atau cara kedua. Tapi lebih simpel dan lebih cepat kita bisa menggunakan cara yang kedua. Dengan memilih icon ribbon average, auto sum lalu average, sudah terblok sendiri, enter. Proses selanjutnya adalah bagaimana cara kita menghitung
Yang kedua itu menghitung nilai rata-rata berdasarkan kriteria tertentu dari sederetan data. Fungsi yang akan kita gunakan di Excel adalah fungsi average if ya. Dengan pola rumus yang akan kita buat yaitu sama dengan average if, range, kriteria, lalu average range. Nah, apa itu range? Range adalah beberapa sel yang berisikan data yang menjadi dasar perhitungan ya. Itu bisa angka, nama, atau referensi lainnya. Kriteria adalah pilihan khusus ya dari bentuk angka atau ekspresi huruf ya yang bisa mewakili atau mendefinisikan data range ya. Jadi mewakili data range. Nah, average range adalah kumpulan dari sel data yang isinya akan dihitung nilai rata-ratanya. Ini bagaimana cara dan langkahnya? Ada 6 cara dan langkah ya. Yang pertama, letakkan kursor di tempat yang telah kita tentukan. Yang kedua, ketik rumus fungsi average if. Lalu pilih range ya, range data yang menjadi dasar perhitungan. Lalu pilih kriteria, kita pilih kriteria khusus yang menjadi akan kita hitung. Lalu pilih average range untuk data yang akan dihitung nilai rata-ratanya. Terakhir enter dan OK. Nah, kita praktekkan cara kedua, yaitu untuk menghitung kriteria khusus harga rata-rata buku warna merah, biru, dan hijau. Ya. Cara kedua, langkah pertama kita ketik average if, buka kurung, kita pilih range ya, dasar perhitungannya. Dalam hal ini buku, maka kita blok semua range buku, jenis-jenis buku. Koma, lalu kriteria yang akan kita hitung, kriteria khusus. Di sini warna merah, kita pilih merah di kolom G9. Ya. Koma, lalu kita pilih apa yang menjadi average range yang akan kita hitung rata-ratanya, yaitu harga. Maka kita pilih kolom harga untuk semua data. Itu kurung enter. Nah, ini kriteria khusus harga dari buku warna merah, rata-rata harga adalah 4.000. Bagaimana mengisi kolom lainnya ya? Harga warna biru rata-rata, hijau biru rata-rata, lalu jumlah rata-rata dan total rata-rata. Bisa kita ketik setiap cells ini dengan menggunakan rumus average if, lalu kita ketik ya. Tapi itu memakan waktu yang lama. Bayangkan kalau kita punya ribuan data untuk mencari rata-rata sebuah khusus spesial khusus, kriteria khusus, itu akan memakan waktu lama dan menyulitkan. Maka tips kecil yang akan saya berikan di sini ya, tidak ada dalam langkah-langkah tadi, yaitu kita bisa menggunakan copy paste untuk semua kolom yang kita isi. Tapi ada syarat yang harus kita perhatikan ya. Contoh apabila kita untuk menghitung kuantiti dan total ya, kita copy ke kanan, nah, hasilnya tidak akan keluar. Karena apa yang terjadi? Karena kita menghitung jumlah kuantiti rata-rata dari buku warna merah. Coba kita lihat formula rumusnya. Dalam formula bar dapat kita lihat, tapi untuk lebih jelas kita bisa mengetik F2 ya. Dalam keyboard ada F2 sebelah kiri atas. Nah, muncul rumusnya. Perhatikan, range-nya adalah dasar peletakannya berubah menjadi harga. Lalu kriterianya berubah menjadi harga juga. Dan average range-nya berubah menjadi quantity. Maka tidak bisa muncul data yang benar. Tip kecil ya, kita harus mulai dari langkah awal tadi, dari kolom awal tadi, yaitu di H10, H9. Maka kita harus rubah beberapa trik di sini, yaitu terutama untuk kolom-kolom penyesuaian range, kriteria, dan average range ya. Untuk mencari kuantiti ya, untuk mencari kuantiti jumlah penjualan rata-rata warna merah, kita tetap membutuhkan range kolom buku.
maka agar tidak ada perubahan pada saat kita mengcopy ke kanan, kita letakkan kursor kita di tengah-tengah nama sel B9 ya, kolom B baris 9. Kita letakkan kursor di tengah-tengah ini, lalu pilih F4, lalu tekan. Nah, muncul tanda dolar ya di antara nama kolom B ya. Ini menandakan bahwa kolom sel ini tidak akan bergerak walaupun kita copy kemanapun ya. Lalu supaya tidak berubah, maka B17 pun kita lakukan hal yang sama, kita tekan F4. Agar tidak ada perubahan, karena ini adalah range dasar data untuk menghitung kriteria nanti untuk menghasilkan average range rata-rata dari jumlah yang terjual. Lalu kita lihat kriteria. Kriteria pun seharusnya tidak berubah ya, untuk mencari harga, jumlah, dan total quantity warna merah. Tapi apabila kita copy ke bawah, dia akan berubah menjadi biru dan hijau. Nah, ini harusnya berubah. Maka perhatikan, kalau sel G9 ya, kalau nanti kita copy ke bawah akan berubah menjadi G10 dan G11. Nah, apa yang berubah di sel ini? Yang berubah adalah barisnya. Baris 9 menjadi 10 dan menjadi 11. Sedangkan yang tidak berubah adalah kolom G-nya. Maka agar tidak ada perubahan di kolom G, kita letakkan kursor di depan. Di depan nama sel G, ya, kolom G. Lalu kita munculkan tanda dolar dengan cara, biasanya tanda dolar di dalam keyboard ada di atas angka 4. Nah, untuk memunculkannya, kita tekan Shift, lalu tekan angka 4, atau ada tanda dolar di atas angka 4. Nah, muncul tanda dolar. Itu menandakan nanti kolom G tidak akan berubah, tetapi barisnya akan berubah. Ya. Bagaimana dengan average range? Nah, average range, kalau kita tarik ke kanan, nanti dia akan mengikuti juga di dalam data warna putih akan berubah menjadi kolom D. Ya. Tapi bagaimana dengan barisnya? Barisnya seharusnya tidak berubah ya, dari baris 9 sampai baris 17. Maka agar tidak terjadi perubahan di baris, sedangkan di kolom ada perubahan, maka yang harus kita lakukan meletakkan tanda dolar di depan angka 9 ya, agar barisnya nanti tidak berubah. Maka dengan memunculkan angka 9, Shift, angka 4 atau tanda dolar. Nah, begitu juga di depan angka 17 ya, di sel C17, di depan angka 17 kita munculkan tanda dolar dengan Shift, angka 4 atau tanda dolar, Enter. Nah, dengan begini, apabila kita copy ke bawah dan atau kita copy ke kanan, ada yang berubah dan tidak ada yang berubah. Nah, untuk membuktikannya kita coba ya. Kita copy ke bawah untuk mencari harga. Nah, artinya nilainya pun sesuai dengan yang kita inginkan. Bagaimana dengan kalau kita copy ke kanan? Nah, cuman di sini quantity seharusnya tidak satuan rupiah. Jadi kita ganti dengan cara format, klik kanan, format, kita pilih format cell, lalu kita ganti number untuk jumlah. Nah, coba kita perhatikan. Kita tekan F2 untuk memunculkannya. Ya. Kalau kita geser kemari, quantity, nah kita lihat di sini, terblok buku, quantity, total juga, terblok buku, dan total. Begitu juga di bawahnya, kriterianya pun berubah,
tadi merah menjadi biru. Berubah juga dari merah menjadi hijau. Nah, terakhir, kita akan menghitung rata-rata dari sederetan harga berdasarkan kriteria ini. Kita bisa gunakan dengan cara pertama tadi, yaitu dengan biar lebih cepat kita pilih home, auto sum, average, kita tinggal enter, ya, home, auto sum, average, enter, home, auto sum, average, enter. Sudah selesai kita memasukkan rumus untuk mendapatkan hasil rata-rata dari sederetan angka dan rata-rata berdasarkan kriteria buku merah, biru, hijau. Kita buktikan. Kita lihat dari data awal. 4367 untuk rata-rata sederetan angka. Kita lihat. Sama. Bagaimana dengan berdasarkan kriteria? Juga sama. Demikian trik ini, ya, semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share serta komennya untuk kemudian video pelatihan Excel bagi pemula. Semoga video ini dapat membantu Anda bagi para pemula yang menggunakan Microsoft Excel. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya. Beri komentar, kritik, dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.